Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa dengan NIM 101230045 dari Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Video ini saya buat sebagai tugas akhir individu dari mata kuliah Perpajakan 1. Materi yang kali ini akan saya bahas yaitu tentang pembukuan dan pencatatan. Apa sih arti dari pembukuan? Pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk melakukan dan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harga, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pembukuan itu ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahunan pajak. Lalu, siapa saja sih yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu ada dua kategori, yaitu wajib pajak badan. Di dalam wajib pajak badan ini ada beberapa kategori yang termasuk, seperti PT dan BUMN, Joint Operation, kantor perwakilan perusahaan asing, bendahara pemerintah, dan penyelenggara kegiatan. Lalu di kategori kedua ada wajib pajak orang pribadi, di mana wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya ada pengertian dari pencatatan. Pencatatan itu adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan pajak yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Seperti yang tadi sudah dibahas, dalam pembukuan itu ada orang-orang atau badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Maka dalam pencatatan pun sama, ada yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dalam pembukuan ada beberapa syarat penyelenggaraannya. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Lalu yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah dapat izin oleh menteri. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Yang terakhir, pembukuan terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung. Dalam syarat pembukuan, tadi itu ada prinsip taat azas. Maka saya akan menjelaskan tentang prinsip taat azas. Yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan. Yang kedua, stelsel pengakuan biaya apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat dilakukan sebagai beban. Adapun tahun buku yaitu periode yang digunakan dari Januari hingga Desember. Yang ketiga, metode penelitian persediaan yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan persediaan dan metode penyusutan dan amortisasi. Saya juga akan membahas sedikit pengertian tentang stelsel akrual dan juga stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan itu diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang.
Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Sementara, pengertian sel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Tujuan penyelenggaraan pencatatan itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai penghasilan SPT, yang kedua sebagai perhitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga perhitungan PPN dan PPNBM, yang ketiga untuk mengetahui posisi laporan keuangan dan hasil kegiatan usaha. Selain pembukuan, pencatatan pun punya syarat penyelenggaraannya. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Jadi urutannya itu sesuai dengan waktunya. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat wajib pajak atau tempat kegiatan usaha itu selama 5 tahun. Lalu, pencatatan itu harus menggambarkan beberapa poin. Yang pertama, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Cukup sekian dari saya penyampaian tentang pembukuan dan pencatatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.